Salam, jumpa lagi saudaraku. Hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Renungan pada saat ini saya beri judul Rumah Tangga Orang Kristen. Kita baca terlebih dahulu di dalam kitab Perjanjian Baru di dalam Efesus 5 ayat 22 dan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 5 ayat 22, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Lalu ayat 25 dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Nah, saudaraku, di saat ini kita belajar agar orang Kristen mengerti dengan jelas hubungan antara sesama anggota yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, hubungan antara sesama anggota keluarga merupakan cara kesaksian yang sangat penting artinya. Untuk itu, setiap orang Kristen hendaknya menjalin hubungan antara sesama anggota keluarga seperti yang diperintahkan Tuhan dalam firman-Nya. Mari kita perhatikan, saudaraku, hubungan suami dengan istri. Bagaimana seharusnya sikap istri terhadap suami? Istri harus bersikap tunduk kepada suami. Dalam firman tadi sudah kita baca sama-sama, dikatakan dalam Efesus 5:22, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Istri harus bersikap tunduk kepada suami. Hal ini adalah perintah Tuhan. Seperti jemaat yang tunduk kepada Kristus. Jemaat tunduk dalam ketaatan kepada kehendak Yesus Kristus dengan kasih. Demikian juga istri melakukan hal yang sama terhadap suami, yaitu tunduk dalam ketaatan kepada kehendak suami yang mengasihinya. Tunduk berarti juga menghormati suami. Bagaimana seharusnya sikap suami terhadap istri? Efesus 5 ayat 25 dia katakan tadi dalam pembacaan kita, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Nah, saudaraku yang kekasih, suami harus mengasihi istri, kata firman Tuhan. Hal ini adalah perintah Tuhan. Seperti Kristus mengasihi jemaat, Kristus adalah kepala jemaat, yang karena kasihnya telah menyerahkan hidupnya agar jemaat yang dikasihnya memperoleh hidup. Demikian juga dengan suami, ia adalah kepala istri yang memimpin dan mengasihi istri dengan melakukan yang terbaik yang dapat ia lakukan. Suami mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian 2 ayat 21 sampai 23, di sana diberitahu bahwa dari tulang rusuk diambil dari Adam oleh Tuhan, dijadikan seorang perempuan untuk menemani dalam hidupnya. Nah, saudaraku mengasihi, maksudnya begini. Jadi pada saat Adam itu diberi tidur oleh Tuhan, lalu disobek dagingnya, diambil tulang rusuknya, dijadikan wanita. Artinya kalau suami memarahi istri sama dengan memarahi diri sendiri. Demikian pula istri kalau memarahi suami sama dengan marah diri sendiri. Nah, itulah sebabnya orang Kristen harus menikah dalam rumah tangga yang baik. Sehingga dalam rumah tangga itu kita perlu tahu bahwa Tuhan bilang
suami harus mengasihi istri. Istri harus tunduk kepada suami. Jadi kalau saudara memperhatikan ini, maka saudara hidupnya pasti diberkati. Nah, kemudian yang ketiga, saudaraku, bagaimana hubungan orang tua dengan anak-anak? Bagaimana hubungan anak dengan orang tua? Yang pertama, sikap anak terhadap orang tua. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat 1-3, sebagai anak harus mentaati orang tua. Yang kedua, menghormati orang tua sebagai perintah Tuhan. Sehingga menghasilkan kebahagiaan dan umur panjang. Bagaimana sebaliknya hubungan orang tua dengan anak? Orang tua harus bersikap jangan menimbulkan kemarahan dalam hati anaknya. Mendidik anak-anaknya dalam firman Tuhan. Ya, waktu kita berjalan, waktu kita duduk, waktu kita tidur, selalu mendidik anak-anak kita. Sehingga anak-anak ini pada saat dewasa nanti dia sudah mengerti. Itulah sebabnya tugas sebagai orang tua harus menasihati anak-anaknya dengan firman Tuhan. Sehingga anak-anak itu mengerti. Nah, disinilah saudaraku kebahagiaan daripada hidup sebagai orang Kristen yang mau diberkati Tuhan. Mengikuti petunjuk Tuhan, bukan maunya kita sendiri. Saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan untuk kita sama-sama dengar. Dan mari kita lakukan. Sehingga hidup kita bahagia. Dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Puji Tuhan saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan. Yang kita sama-sama dengar. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.